peristiwa perdata pindah menjadi pidana karena ditangkap oleh polisi. Problem seriusnya yang tadi saya khawatirin, bagaimana bukti, bagaimana saksi terjawab oleh Allah dengan cara skenario dari Allah. Itu ditangkap di Bambang Tri dengan Gus Dur, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, temukan alat buktinya minimal 2, baru bawa ke jaksa. Jaksa memproses menjadi P21. Ternyata jaksa tetap mengajukan ke pengadilan Solo, Surakarta. Ini saya heran aja, secara ilmu hukum nggak bener ini. Pelanggar tempos dan lupus. Tidak cuma tempos and delicti, tetapi TKP kejadiannya di Malang. Harusnya periksa di sana kan. Kemudian tangkap di Jakarta. Ya di Jakarta lah paling tidak, karena mabes kan. Tapi kok di Solo? Ini ada apa gitu? Ini satu skenario yang sudah rapi menurut hemat saya. Tapi mereka lupa wa makaru. Ya. Jadi dengan begitu dia pikir di Solo kita takut karena sana pendukungnya Jokowi. Kita malah jabanin. Mana sih yang orang-orang Solo nih? Kita hadir 6 bulan sih. 6 bulan tiap minggu. Berproses pengadilan itu menyebutkan akhirnya ya dalam proses perdebatan yang panjang saya menghadirkan 3 saksi ahli. 1 Rocky Gerung bisa diperiksa ya, atau dipanggil nanti sebagai saksi. Kedua Profesor Asep dari UPI Bandung, ahli bahasa profesor. Yang ketiga Muhammad Taufik, doktor hukum pidana, ahli. Ya. Jadi 3 itu. Dari mereka 27. Jaksa menghadirkan 27 saksi. 5 ahli, 22 fakta. Siapa saksi fakta? Antara lain kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Karena masyarakat banyak tidak tahu yang saya persoalkan itu bukan yang UGM. Dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian kepala sekolah SMP, kemana kepala sekolah SMA. Kemudian guru-gurunya yang dianggap kompeten. Kemudian teman sekolahnya, sebangku, OSIS, dan semua panggil. Confirm kan? Ahlinya itu ada profesor doktor. Ada yang dari Bandung sama. Ternyata anak buahnya Profesor Usep. Nah, kita datengin gurunya, dia datengin anak buahnya, murid lagi. Dan diduga ijazahnya palsu juga. Ya itu diberitain gitu. Kemudian dia manggil dokter ahli dari UKI kalau tidak salah. Nah, poin pentingnya saya klasifikasi ya. Kepada ahli saya nanya, apakah dengan barang fotokopi bisa jadi alat bukti? Nggak bisa katanya. Nggak bisa, di mana-mana bahkan sudah ada jurisprudensi fotokopi tidak bisa jadi alat bukti. Nah, pertanyaan seriusnya, tadi waktu pemeriksaan alat bukti bersama jaksa dan hakim, saya panggil jaksa ke depan hakim, di meja hakim itu, saya bertanya, mana alat bukti Jokowi ijazahnya asli, mana? Dia keluarkan fotokopian yang dilegalisir. Saya nanya, jaksa kok begini? Ya saya nggak tahu bang, saya cuma dapat begini dari polisi gitu. Loh, kalau ini yang kok dapat dari polisi, lu balikin lagi dong P19 namanya. Nggak boleh jadi P21, ini udah di pengadilan loh. Harusnya batal. Karena menurut pasal 143 KUH, ada di KUH. Untuk konteks dakwaan itu harus cermat, kemudian teliti dengan baik, dan tidak boleh sedikit pun ada kekeliruan soal identitas, soal itu ada diatur. Dan di pasal 184 alat bukti itu ada 5 sih. Ada 5. Ya. 1 keterangan saksi fakta, kedua keterangan saksi ahli, disebutnya sekarang keterangan ahli, 3 dokumen, keempat petunjuk, kelima baru keterangan terdakwa.
Nah, keterangan terdakwa yang belum bisa dihadirkan. Kenapa? Karena Jokowi ini nggak jadi terdakwa. Yang jadi terdakwa malah si Bambang Tri. Jadi 5 alat bukti sudah ditampilkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saksi fakta seluruhnya tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Seluruhnya. Saya ngomong ini di DPD loh, bukan ECE. Saya ngomong ini juga di pengadilan. Saya ngomong ini juga ada beri keterangan pers. Nggak ada yang bisa bantah. Dari kejaksaan, dari kehakimannya juga nggak ada yang bantah. Jadi confirm dong saya benar. Itu teori kebenaran kan begitu. Kalau menurut Matilok, metodologi berupa induktif dan apa? Nah, ini wakil ketua CPU ini terlambat, nggak disiplin. Itu harus induktif, deduktif. Kemudian yang ketiganya verifikasi. Nah, saat itulah namanya verifikasi. Nah, dalam verifikasi itu, confirmlah hakim juga sepakat, ini nggak bisa jadi alat bukti karena cuma fotokopi. Nah, tapi pertanyaan serius saya waktu itu sama jaksa, ya kamu nampilkan ini ada legalisir, berarti ada yang asli dong. Mana yang asli? Kan nggak mungkin orang main legalisir tanpa asli. Tetap berkilah, saya cuma begini dapatnya dari polisi. Masya Allah, nggak profesional itu. Jadi kalau jaksa agung cerdas ini dipecat posisi jaksa nih, nggak benar begini, merugikan orang banyak betul. Nah, tapi kemudian ditutupilah sama kemudian nanti kita putuskan dalam pertimbangan biasa. Nah, kita harapkan ini harapan bagus dong, menang saya nih, menang lo nggak ada alat bukti kok. Semua saksi-saksi juga nggak ada yang pernah lihat, termasuk saksi ahli. Karena di pasal itu yang dituntut adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita hoax, berita palsu, berita yang membuat heboh. Dipanggillah ahli sosiologi, dipanggillah ahli psikologi, banyak sekali dia panggil ahli. Saya cuma nanya satu, apa hebohnya? Nggak ada yang heboh kok. Terus apa yang orang merasa keberatan? Ini pengunjung kan banyak. Kalian keberatan nggak kita persoalan ijazah? Oh nggak setuju, senang. Saya happy orang. Apa yang heboh kalian? Siapa yang heboh? Lo yang heboh, buat terbacer. Akhirnya terkalahkan dengan logika sederhana. Nah bisa, tapi tetap dipaksakan pasal itu. Nah akhirnya tiba saat putusan hakim, pasal itu 14-15 dipakai sebagai dasar. Dihukumlah tuntutan jaksa 10 tahun, maksimal 10 tahun, maksimal itu. Yang ada di pasal 14, 15 Undang-Undang tentang pidana kaitan dengan tahun 46 itu. Nomor 1 tahun Ya, 46 pasal 10 tahun. Tuntutan. Putusan hakim 6 tahun. Kemudian saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Alhamdulillah 3 bulan proses dimenangkan. Maksudnya dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya nanya, saya lihat hitungnya, kenapa dikurangi menjadi 4 tahun? 2 tahun kemana? Dikurangilah dari pasal 14 dan 15 yang nggak dipakai. Jadi tidak ditemukan adanya berita hoax. Tidak ditemukan adanya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Pak Menteri. Tapi betul-betul sesuai fakta yang dikenakan saat itu pasal ujaran kebencian. Gitu. Jadi pasal 14-15 nggak dipakai. Nah, selang beberapa kemudian, kurang lebih 2-3 bulan kalau nggak salah, MK cabut. Pasal tentang ujaran kebencian. Bukan, pasal 14-15 tadi. Nomor 1 tahun Udah nggak berlaku sekarang sih. Yang sering dipakai oleh jaksa